Yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CKH, aka Cordless Carry Hore. Namun di video kali ini saya nggak mau membahas tentang tool percordlessan ya, melainkan saya mau membahas tentang digital caliper atau jangka sorong digital ya dari Inco. Ya, saya beli kaliper ini tujuannya ya tak lain tak bukan untuk keperluan konten kedepannya ya. Untuk keperluan bongkar-bongkar cordless kan harus pakai alat ukur ya yang proper lah. Jadi saya memutuskan upgrade ke yang versi digital agar lebih sat dan efisien aja untuk melakukan pengukuran. Karena kan kalau masih pakai manual kayak gini untuk pembacanya kan harus ada jedanya lah, kita pause dulu ibaratnya gitu untuk membaca hasilnya, agak lumayan makan waktu. Jadi saya memutuskan ganti yang digital aja yang kayak gini. Sebenarnya ini kalau untuk keperluan rumahan, untuk hobi ya ini sudah cukup ya, pakai yang murah-murah aja, pakai yang manual udah cukup, nggak harus yang digital. Kalaupun yang digital itu ada yang murah-murah, yang versi plastiknya ya, bodinya plastik, itu juga harusnya sudah cukup sih kalau untuk keperluan ukur-ukur di rumah. Jadi ya udahlah ya, sekalian saya kontenin dan juga sebagai dokumentasi, barangkali nanti ada orang yang nyari ya referensi digital caliper dari Inco ini, jadi bisa ada tambahan referensi lah dari channel ini. Kenapa ngambilnya brand dari Inco? Ya kalian semua mungkin sudah tahu ya, untuk di dunia power toolan brand Inco ini kan sudah termasuk brand global ya, secara kualitas sudah oke. Jadi ya saya memutuskan ngambil dari Inco ini. Selain karena warnanya juga yang gonjreng ya, yang kuning-kuning oranye atau kuning ya kayak gini ya. Jadi kalau buat konten kayaknya lebih menarik aja. Di harga 200 ribuan sebenarnya banyak sekali ya pilihannya untuk kaliper digital yang semacam kayak gini. Salah satunya itu dari merek Total ya, yang merupakan saudara dari Inco. Terus ada Isku, ada Deli ya, pokoknya dan lain-lain lah, banyak sekali. Cuma pilihannya ya jatuh ke Inco ini karena warnanya aja menurut saya lebih menarik. Tadinya saya sempat mengambil dari merek Insize, itu di harga 350 sampai sekitar 400 ribuan lah. Ya itu banyak juga yang merekomendasikan dengan budget yang carry hore ibaratnya. Untuk keperluan profesional Insight itu udah paling oke lah di harga segitu. Cuma ya menurut saya untuk keperluan rumahan sama review ya harga 200 ribuan udah cukup lah ya pakai yang kayak gini. Oke, langsung aja kita bahas untuk produknya. Untuk packagingnya kayak gini ya, dilapisin plastik wrap kayak gini. Bentar saya buka dulu. Untuk boxnya ini tergolong solid ya, lumayan untuk bahannya. Ini dan di sini ada mereknya Inco. Ini 150 mm atau 6 inch itu kapasitas pengukuran maksimalnya ya. Untuk tipenya sendiri itu HDCD 28150 digital caliper. Untuk satuannya ada dua mode ya, milimeter sama inci. IP54 itu sertifikasinya, jadi sudah tahan debu dan juga tahan percikan air. 3 volt ini tegangan baterainya. Resnya itu yang tadi 0 sampai 150 mm. Reading itu toleransi bacanya ya, itu di 0,01 mm. Lanjut di sini ada metric per inch, system conversion at any position. Nah, ini saya belum tahu nih maksudnya apa. Langsung kita buka aja untuk ke unitnya. Untuk kelengkapannya ini ada baterai cadangan ya mungkin, atau mungkin di dalamnya belum ada baterai. Ini baterainya CR2032. Di sini ada buku manual ya, manual book. Di sini berbahasa Inggris semua. Di sini tertera technical specification. Untuk akurasinya kurang lebih di 0,02 mm, itu untuk pengukuran di bawah 100 mm. Sedangkan untuk pengukuran di atas 100 sampai 200 mm itu akurasinya di kurang lebih 0,03 mm. Tentu untuk daleman dari tool cordless biasanya kan ukurannya di bawah 10 cm atau 100 mm ya. Dengan akurasi segini ya sudah cukup ya, karena kita nggak perlu yang detail-detail banget juga kan. Untuk repeatability mungkin ini kalau pengukuran berulang-ulang ya, hasilnya akan beda toleransinya di 0,01 mm. Maksimal measuring speednya 1,5 meter per second. Untuk kapasitas baterainya 230 mAh ya, mungkin itu untuk sebagian besar yang bisa saya jelaskan. Lanjut di sini ada untuk troubleshootingnya ya, untuk failurnya atau mungkin ada problemnya. Jadi penyelesaiannya ada di sini juga bisa dibaca.
Lanjut untuk kelengkapan yang lain, di sini ada obeng plus kecil ya. Ini nanti mungkin digunakan untuk membuka tutup dari baterainya ya. Langsung aja ke unitnya. Ya ini ya cakep ya. Kalau suka yang gonjreng-gonjreng. Untuk keterangannya di sini ada dua mode, inci sama milimeter. Di sini ada tombol on off, ada tombol untuk reset ya atau zero setting ya. Di sini ada IP54 sertifikasinya, untuk angkanya kayak gini ya. Sampai 150 mm. Ini ada IP54 lagi, Inco stainless harden. Untuk dibaliknya di sini ada tipe baterainya ya, CR2032 3 volt. Lanjut di sini ada tabel apa ya, meter ISO ya, saya kurang paham, mungkin yang paham bisa dijelasin. Oke, kita coba dulu. Ini belum nyala ya, kemungkinan berarti baterainya cuma satu belum dipasang. Kita coba pasang dulu. Ya, jadi di sini bentar. Jadi di sini ada dua baut. Jadi yang dibuka yang sebelah sini ya, yang kecil, untuk membuka tutup cover baterainya. Oke, kita coba pasang baterainya dulu. Ya, untuk pasang baterainya ini untuk yang bagian ada tulisannya atau yang bagian plus itu di bagian belakang ya, yang rata kayak gini. Pasang aja kayak gini. Terus kita tutup lagi. Langsung nyala. Kita jangan lupa kunci dulu. Jadi ini tampilannya ketika sudah terpasang baterai. Kita coba nolin dulu ya, karena di sini belum nol. Kita pencet sekali, nah sudah nol. Ini satuannya masih in, kita pencet sekali untuk mengganti ke milimeter. Di sini ada penguncinya ya, biar untuk mengunci hasil pengukuran. Kita coba ini ya, bolak-balikin beberapa kali. Nanti kalau bagus berarti balik ke nol harusnya. Ini sampai mentok itu 155 mm ya. Kita coba balik lagi. Nah, balik ke nol kan, berarti ini sudah tergolong akurat ya. Untuk slidingnya kanan kirinya menurut saya agak sedikit seret ya, tapi masih oke lah ya. Nah, ini yang menurut saya yang agak minus di sininya nih, ini kayak terasa kocak banget kayak gini nih. Saya nggak tahu kalau produk-produk yang lain kayak gini apa enggak. Soalnya kalau manual kan paten kayak gini ya, jadi nggak berisik. Beda sama ini. Tuh, berisik banget. Ya, tapi masih oke lah ya. Oke, untuk pengetesan pengukuran pertama akan saya coba untuk mengukur as dari motor RS 550 ini ya. Untuk standarnya di datasheetnya ini di 3,17. Kita coba terlebih dahulu ya. Ya, akurat ya, 3,17. Kita coba beberapa kali. 3,16 sama ya, toleransi 0,01 sesuai spek ya. Oke, masih aman. Lanjut, saya punya bearing 6906. Saya coba ngukur untuk outer diameternya terlebih dahulu ya, bagian luarnya ini. Secara datasheet ini ukuran outer diameternya itu di 47 mm. Kita coba nolin dulu, udah nol. Ya, 46,95. Kita coba putar. 4701. 4703. Ya, bisa dibilang ini akurat ya. Kenapa beda dikit? Karena untuk bearing itu sendiri kan masangnya di press ya, di press kayak gini, dibikin agak oval gitu kan buat masukin bolanya. Jadi nggak mungkin jadi bulat sempurna seperti awal ya. Jadi ada yang namanya roundness, masih toleransi lah untuk segitu. Lanjut kita ukur untuk diameter dalamnya. Secara datasheet ini ada di 30 mm ya untuk bearing 6906. Kita coba nolin dulu ya, sudah nol.
Kita coba untuk ngukur diameter dalamnya. Ya, pas ya, 30 mm, 0,00. Kita coba putar. Sama ya, beda 0,01, masih toleransi. ,00 ya. Jadi kesimpulannya bisa dibilang ini sudah cukup akurat ya untuk keperluan hobi sehari-hari di rumah. Oke sob, itu dia untuk hasil pengetesannya. Untuk harga 200 ribuan menurut saya ini sudah recommended ya sob untuk dimiliki. Jadi untuk kalian yang masih bimbang, masih bingung mau beli produk dari Ingko ini, ya mungkin ini bisa jadi tambahan referensi buat kalian. Untuk sobat semua yang mungkin butuh kaliper digital dan tertarik dari produk Ingko ini, nanti linknya saya sertakan di deskripsi dari video ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.